di Jawa Tengah adalah lahan yang subur untuk gagasan, untuk perjuangan menghadirkan kebaruan yang istilah kami adalah perubahan untuk menghasilkan keadilan. Jadi semangatnya tinggi dan bentuknya perkemahan. Biasanya perkemahan itu kan bila ada kondisi bencana lalu kita tinggal di tenda. Bila ada kondisi kita maju ke medan laga maka kita berada di perkemahan. Nah ini adalah saya menangkapnya sebagai sebuah persiapan untuk siaga menuju sebuah perjuangan. Nomornya dan terus menjadi bagian penting dalam menjaga gerakan perubahan ini. Sungguhnya Bapak Wali bekerja untuk menghadirkan perubahan. Kita bekerja untuk menghadirkan keadilan. Jadi ketika Allah Maha mengatur, kita tidak bisa mengatur bahwa tempat ini ditakdirkan termiskin. Ini sudah lama yang sedang kita perjuangkan hal besar. Karena itu saya ingin sampaikan rasa hormat. Ibu Bapak hadir di sini atas biaya sendiri. Sebagai kenyataan, lalu saling menutupi, saling mengisi. Siap Bapak Ibu? Siap saling menutupin? Siap saling mendukung? Tidak saling menjelekan. Itu pesan nomor 1. Karena karakter daripada Pak Anies, pimpinan yang mempunyai karakter, dan dia tidak akan bisa diombang-ambingkan dengan suatu karakternya yang kita miliki, yang dimiliki oleh Bapak Anies. Dia merupakan suatu perubahan yang membuat perubahan di Indonesia ini mudah-mudahan dengan perubahan ini, maka dari itu relawan-relawan Janis ini 100% mendukung untuk kegiatan daripada kebijakan-kebijakan Pak Anies nanti. Jaga pesan ini. Yang kedua, jangkau semuanya. Bapak Ibu sekalian, penduduk Republik ini bermacam-macam. Ekonominya beda, bahasanya bisa beda, agamanya bisa beda, sukunya bisa beda. Pilihan pilpres dulu juga bisa beda. Pilkada dulu bisa beda. Jangan perhatikan bedanya. Ajak mereka dengan satu pesan. Pengen kebutuhan pokok lebih murah? Pengen lapangan pekerjaan lebih banyak? Pengen kesehatan lebih terjamin? Maka pilih perubahan. Betul? Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ajak semuanya untuk perubahan. Kita sih yang punya kans peluang untuk menjanjikan perubahan terhadap kondisi bangsa ini ya cuma Mas Anies. Karena apa? Karena semuanya calonnya adalah calon, ibaratnya sebagai calon incumbent, ya, calon yang sekarang ini ada di dalam rezim, di dalam pemerintahan sekarang. Ya, apa yang kita harapkan dari mereka, yang mereka sendiri itu sekarang itu ya dalam tanda kutip ikut membuat negeri ini semakin nggak karu-karuan gitu ya. Nah, kita berharap dengan Anies ini kita nanti akan perbaiki negeri kita, dan tentunya yang paling ingin kita capai adalah perubahan. Apakah kita ingin pupuk terus sulit? Kalau terus sulit, kita lanjutkan saja. Kalau ingin menjadi pupuk mudah, berarti perlu perubahan. Ingin biaya hidup tetap mahal, ayo teruskan aja. Atau kalau ingin murah, berarti harus perubahan. Ingin kesehatan tetap sulit, ayo nggak usah ada perubahan, jalankan. Tapi kalau ingin kesehatan menjadi lebih mudah, lakukan perubahan. Jadi perubahan yang digagas di sini adalah perubahan yang menyangkut hajat hidup keluarga, masyarakat. Ini bukan tentang perubahan tentang satu orang, dua orang, tapi tentang perubahan di keluarga. Kandang banteng cuma mitos, Anies Jateng kandang kita semua. Dikutip dari kompas.com Banyumas, bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan optimistis Partai Nasdem akan dapat berbicara banyak di Jateng yang dikenal sebagai kandang banteng. Ini salah satu tempat paling menantang. Kalau Jateng semangatnya kuat akan menular ke provinsi-provinsi yang lain, kata Anies saat pidato pembukaan Jambore DPW Partai Nasdem Jawa Tengah di bumi perkemahan Batu Raden Kabupaten Banyumas Senin 21 Agustus 2023 malam.
Anies berharap Jambor ini dapat mengirimkan sinyal yang positif ke semua DPD Nasdem di Indonesia. Jambor ini mengirimkan pesan ke Nasdem seluruh Indonesia, Jateng bangkit, Jateng bergerak, maju ke depan. Mitos kandang macam-macam ditembus semua itu. Justru kita mau bilang inilah kandang Republik Indonesia, bukan kandang salah satu. Ini kandang kita semua, tegas Anies. Menurut Anies, Jambor ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Partai Nasdem dalam menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Jambor ini kita maknai sebagai kesiapsiagaan Nasdem di Jateng untuk memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Ini harus siaga, apalagi di Jateng yang dihadapi ada dua, kenyataan dan mitos, ujar Anies. Anies menyebutkan deklarasi relawan di lapangan PRPP Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023 mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ada mitos yang cukup kuat dan kemarin di Semarang ada deklarasi dukungan di tempat yang barangkali tidak terbayangkan diadakan. Itu yang dihadapi bukan kenyataan, tapi bagaimana membongkar pikiran, kekhawatiran, mitos diubah jadi kenyataan untuk perubahan, kata Anies. Menurut Anies, Jateng menjadi wilayah potensial untuk memenangkan Nasdem. Insya Allah, Jateng bukan lahan tandus, tapi lahan subur untuk kemenangan Nasdem, ujar Anies. Dalam pidato ini, Anies menyoroti beberapa hal yang menjadi PR bangsa Indonesia ke depan, antara lain soal pendidikan, lapangan pekerjaan, dan pertanian. Bakal calon Presiden Baca Pres Anies Baswedan optimistis Partai Nasdem akan dapat berbicara banyak di Jateng yang dikenal sebagai kandang banteng. Ini salah satu tempat paling menantang. Kalau Jateng semangatnya kuat akan menular ke provinsi-provinsi yang lain, kata Anies saat pidato pembukaan Jambore DPW Partai Nasdem Jawa Tengah di bumi perkemahan Baturaden Kabupaten Banyumas Senin 21 Agustus 2023 malam. Anies berharap Jambor ini dapat mengirimkan sinyal yang positif ke semua DPD Nasdem di Indonesia. Jambor ini mengirimkan pesan ke Nasdem seluruh Indonesia, Jateng bangkit, Jateng bergerak, maju ke depan. Mitos kandang macam-macam ditembus semua itu. Justru kita mau bilang inilah kandang Republik Indonesia, bukan kandang salah satu. Ini kandang kita semua, tegas Anies. Menurut Anies, Jambor ini sebagai bentuk kesiapsiagaan Partai Nasdem dalam menghadapi pemilu dan Pilpres 2024. Jambor ini kita maknai sebagai kesiapsiagaan Nasdem di Jateng untuk memenangkan pemilu dan Pilpres 2024. Ini harus siaga, apalagi di Jateng yang dihadapi ada dua, kenyataan dan mitos, ujar Anies. Anies menyebutkan deklarasi relawan di lapangan PRPP Semarang pada Minggu 20 Agustus 2023 mungkin tidak pernah terbayangkan sebelumnya.